warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliatin Ningsih, guru sejarah kebudayaan Islam di MI Nurul Jannah, Keronggungan Krucil, Probolinggo. Saya sebagai mahasiswa PPG BED 4 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252094387. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah dengan model pembelajaran Discovery Learning dan Contextual Teaching and Learning atau yang disebut dengan CTL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Kurnia, tolong dipimpin. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru mulai pelajaran hari ini, Bu Guru absensi dulu terlebih dahulu ya. Ya. Farhata Akia, hadir guru. Hanifah Kurnia, Hadir guru. Citra Eka Maulida, Hadir guru. Kaila Aurelia, Hadir guru. Fania Larissa, Hadir guru. Putri Dwi Nitias, Hadir guru. Fatimah Zahra, Hadir guru. Muhammad Ruki Abian, hadir guru. Ya, bagus. Ahmad Fatur, hadir guru. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran biar rileks ya, kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha aha. Aha aha aha. Semangat. Bagus. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya guru. Ya, para tanda-tanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Siapa lagi? Saya guru. Ya, baik Faza. Peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada. Bagus. Siapa lagi? Ya guru. Ya, Fatur. Wafatnya Rasulullah. Bagus. Baik.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, bertujuan agar kita mampu menganalisis kisah perjuangan, keteladanan sifat jujur, dermawan, serta keberanian beliau. Oke anak-anak, karena kita sekarang sudah memasuki kegiatan inti, yaitu sekarang materinya yang akan guru jelaskan tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita simak bersama-sama kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang, siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Ayo, siapa yang bisa baca? Salam guru. Ayo Kurnia, bisa maju ke depan. Ayo Kurnia, silakan dibaca. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal karena kejujuran dan kesetiaannya. Ia memainkan peran penting dalam sejarah awal Islam, membimbing umat dengan integritas dan kebijaksanaan. Baik, duduk. Nah, siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal karena kejujurannya, kesetiaannya. Paham ya? Ya. Baik, berikutnya. Apa itu khalifah? Ayo, siapa yang bisa baca lagi? Saya guru. Baik, Farah, silakan maju. Ayo dibaca, Farah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas utama mereka adalah memimpin dan menjaga ajaran Islam dengan kepemimpinan yang adil dan kebijaksanaan untuk kemasyarakatan umat. Nah, bagus. Duduk. Nah, jadi apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas utama mereka adalah memimpin dan menjaga ajaran Islam. Sampai di sini paham? Baik, kita kasih apresiasi dulu untuk Fania dan Farah. Tepuk tangan dulu buat mereka yang sudah berani maju ke depan untuk baca. Tepuk tangan dulu ya. Nah, mari kita simak selanjutnya bersama-sama, yaitu tentang peristiwa khalifah. Yang pertama yaitu peristiwa khalifah adalah wafatnya Nabi. Kelihatan guru ini. Mana ini guru? Nah, wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi yaitu pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan umat Islam dalam kesedihan dan kekosongan kepemimpinan, mengharuskan sahabat untuk segera menentukan pemimpin baru. Jadi Nabi Muhammad itu wafat. Setelah wafat, para sahabat itu harus mengharuskan perkumpulan, yaitu rapat untuk menggantikan siapa yang harusnya menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua yaitu adalah musyawarah sahabat. Jadi setelah Nabi Muhammad itu wafat, diadakanlah yang namanya musyawarah sahabat. Ya, musyawarah sahabat itu yaitu setelah wafatnya Nabi, para sahabat berkumpul untuk melakukan musyawarah, mendiskusikan dan memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin umat Islam di masa-masa sulit. Ya, jadi para sahabat itu, ada berapa sahabat? 4, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, terus yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Nah, setelah terjadinya musyawarah
ketiga ini terpilihlah yang namanya Abu Bakar. Dalam musyawarah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama, mendapatkan dukungan luas dari sahabat dan umat Islam demi menjaga ajaran Islam. Jadi tadi sahabat itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Karena pada saat itu menurut para sahabat yang pantas dan cocok untuk menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, maka terpilihlah yang namanya Abu Bakar. Terus tanggal dan tempatnya. Tanggal dan tempat pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq adalah yaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berlangsung pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat sejarah yang menjadi saksi peristiwa penting ini. Jadi tempatnya di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi disitulah tempat diangkatlah yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada ya, paham ya? Baik. Selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang sifat dan teladan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sifat dan teladan Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah kejujurannya. Kejujurannya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal karena kejujuran yang tinggi, selalu berbicara kebenaran dan menepati janji. Hal ini membuatnya dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW dan umat muslim lain. Kenapa tadi Bu Guru menjelaskan kenapa Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama yang dipilih oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Karena sifat Abu Bakar As-Siddiq yaitu dikenal dengan yang namanya jujur dari segi pembicaranya, terus ketepatan janji. Kalau misalkan kita berjanji, Abu Bakar selalu menepati. Terus apalagi sifat Abu Bakar As-Siddiq? Kesabaran dalam menghadapi tantangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia mampu mengatasi masalah dengan tenang, bijaksana, dan menjaga stabilitas umat Islam. Jadi selain Abu Bakar itu punya sifat jujur, ya, jadi Abu Bakar juga punya sifat yang namanya sabar. Sabar dalam segala hal, sabar dalam segala sikap, ya, dalam menghadapi tantangan, menghadapi masalah, semuanya sama beliau, sama Abu Bakar As-Siddiq itu dihadapi dengan yang namanya sabar. Paham? Paham. Terus yang ketiga, persatuan. Salah satu prioritas Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah mengutamakan persatuan umat Islam. Ia mengajak sahabat untuk bersatu demi menjaga ajaran Islam dan memperkuat komunitas. Jadi sahabat Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu selain mempunyai sifat jujur, sabar, yaitu adalah mempunyai sifat juga yang bisa menyatukan umat Islam, persatuan. Jadi umat Islam biar tidak goyah, ya, biar tidak goyah, biar tetap satu, yaitu Islam adalah satu, ya. Jadi
dan bisa mengikuti sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah Bu Guru jelaskan tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan sifat-sifatnya ya. Nah, barusan sudah paham katanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada guru paham? Paham. Oke. Siapa yang di sini ingin bertanya? Mungkin tadi masih kurang paham. Ya, Guru. Oke, Alfi, kenapa? Apa pertanyaannya? Gimana? Apakah nama asli Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam? Siapakah nama asli Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam? Baik. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Setelah masuk Islam, beliau mendapat gelar As-Siddiq dari Rasulullah. Apa As-Siddiq itu? Nah, kenapa disebut As-Siddiq? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu punya sifat yang jujur. Jadi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama As-Siddiq. Sampai di sini Alfi paham? Paham.
adalah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi harus sering-sering membaca ya. Oke anak-anak, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu adalah kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah adalah bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keimanan yang kuat, kejujuran, kerendahan hati, dan rasa tanggung jawab yang benar, yang besar kepada Allah dan umat Islam. Melalui proses belajar, kita dilatih untuk disiplin, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Setiap pengetahuan yang diperoleh adalah bekal berharga untuk masa depan. Setiap pengetahuan yang pengetahuan yang diperoleh oleh belajar, kita akan lebih menghargai waktu, guru, dan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah pada hari ini pelajaran sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, baik, Kurnia.